Malam itu, Gianyar tidak seperti biasanya. Udara terasa begitu lembab dan berat, membawa aroma perpaduan antara dupa yang menyengat, bunga Kamboja yang layu, dan bau tanah basah yang anehnya tercium seperti daging membusuk. Rina, gadis berusia 20 tahun yang baru saja menginjakkan kaki kembali di tanah leluhurnya setelah belasan tahun di Jakarta, merasa ada yang salah dengan kesunyian desa ini. Seolah setiap jengkal tanah di sini memiliki telinga yang mendengarkan detak jantungnya yang kian tak beraturan. Pernahkah kalian merasa diawasi oleh ribuan mata yang tak terlihat dari balik rimbunnya pohon beringin tua? Rina berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah neneknya, Ni Wayan, sementara suara gamelan lamat-lamat terdengar dari kejauhan, menciptakan harmoni yang bukannya menenangkan, malah justru menggores saraf keberaniannya hingga tipis. Penduduk desa sudah mengunci pintu rapat-rapat sejak matahari terbenam. Sebuah peringatan bisu bahwa malam ini adalah Kajeng Kliwon, waktu di mana batas antara dunia nyata dan alam niskala menjadi sangat tipis, dan para penganut ilmu penyiwa mulai keluar dari persembunyian mereka untuk mencari kekuatan. Neneknya menyambutnya dengan tatapan kosong yang dalam. Bibirnya komat kamit merapalkan mantra yang tidak dimengerti Rina, sementara tangannya yang keriput sibuk menyusun canang sari di atas sanggah cucuk yang terletak di sudut halaman rumah yang gelap. Rina mencoba mengabaikan rasa dingin yang merayap di punggungnya, namun ia tidak bisa berhenti bertanya-tanya mengapa neneknya melarangnya keluar rumah setelah sandikala dan mengapa ada bercak darah segar di kain poleng yang menutupi patung penjaga di depan kamarnya. Ketegangan itu bukan sekadar imajinasi, itu adalah awal dari sebuah teror yang telah menunggu selama 2 dekade untuk menemukan wadah barunya di bawah naungan kutukan calon arang yang tak pernah benar-benar padam. Keingintahuan Rina akhirnya mengalahkan rasa takutnya ketika ia terbangun tepat di tengah malam oleh suara tawa melengking yang terdengar seperti gesekan logam di atas batu nisan. Sebuah suara yang mustahil dihasilkan oleh tenggorokan manusia biasa. Melalui celah jendela kayu yang sudah lapuk, ia melihat siluet neneknya berjalan perlahan menuju arah Setra Gandamayu, pemakaman desa yang dikenal sebagai pusat energi hitam di wilayah tersebut, dengan langkah yang anehnya sangat ringan, seolah kakinya tidak menyentuh tanah. Tanpa pikir panjang, Rina menyambar jaketnya dan mengikuti dari kejauhan, bersembunyi di balik bayang-bayang pohon Kamboja yang bunganya berguguran seperti air mata putih di atas gundukan tanah makam yang masih baru. Tahukah kalian bahwa dalam tingkatan ilmu leak, seorang penganut tingkat rendah hanya bisa berubah menjadi binatang, namun mereka yang sudah mencapai puncak ilmu siwaklaka mampu memisahkan kepala dari tubuhnya. Rina menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana neneknya duduk bersila di depan sebuah makam yang baru saja digali, dikelilingi oleh cahaya api melayang yang disebut endih, yang berwarna merah darah dan hijau busuk, menari-nari di udara mengikuti irama mantra pemanggil roh. Udara di sekitar pemakaman mendadak menjadi sangat dingin hingga napas Rina membentuk kabut, dan bau busuk yang tadi hanya sayup-sayup kini meledak memenuhi rongga hidungnya, membuatnya mual dan hampir pingsan di tempat persembunyiannya. Ia melihat neneknya mulai melepas helai demi helai pakaiannya, memperlihatkan rajahan aksara suci yang bersinar redup di kulitnya yang pucat, sementara suasana malam itu mendadak hening total. Bahkan suara jangkrik pun berhenti, seolah alam semesta sedang menahan napas menyaksikan ritual ngereh yang paling terlarang di muka bumi ini.
Saat bulan mencapai titik tertingginya, sebuah pemandangan mengerikan terjadi yang akan menghantui mimpi buruk Rina selamanya. Leher neneknya mulai meregang dengan suara tulang yang patah berkali-kali. Kulitnya robek perlahan, dan tiba-tiba kepala itu terlepas dari bahunya, terbang ke udara dengan organ dalam yang masih menggantung dan berlumuran darah segar. Jantung yang masih berdetak, usus yang menjuntai seperti ular kelaparan, dan paru-paru yang mengembang kempis di udara menciptakan bayangan yang mengerikan di bawah cahaya bulan. Sementara kepala itu kini memiliki taring yang panjang dan lidah yang menjulur hingga ke tanah. Rina ingin berteriak, namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan oleh kekuatan gaib yang mencekik lehernya. Ia hanya bisa terpaku melihat sosok leak itu terbang berputar-putar di atas pemakaman, mencari aroma bayi atau wanita hamil untuk dihisap energinya guna memperkuat ajian pangleakan yang sedang dijalankannya. Apakah ini yang disebut sebagai warisan darah yang tidak bisa dihindari? Sebuah kutukan yang mengalir dalam nadi keluarga mereka sejak zaman Raja Airlangga berkuasa. Secara tidak sengaja, Rina menginjak ranting kering yang patah dengan suara yang terdengar seperti ledakan di tengah kesunyian malam. Dan seketika itu juga, kepala terbang itu berhenti berputar. Matanya yang merah menyala seperti bara api kini menatap tajam ke arah semak-semak tempat Rina bersembunyi. Ketakutan yang murni menyapu seluruh tubuh Rina saat ia menyadari bahwa predator malam itu telah menemukan mangsa baru. Dan mangsa itu adalah darah dagingnya sendiri yang selama ini ia tunggu-tunggu untuk menyempurnakan ritual keabadiannya. Rina berlari sekuat tenaga menembus hutan yang gelap. Namun pohon-pohon di sekitarnya seolah bergerak menghalangi jalannya. Dan suara tawa neneknya yang kini terdengar seperti ribuan orang yang berteriak bersamaan menggema dari segala arah, meruntuhkan kewarasannya secara perlahan. Ia merasakan hembusan angin dingin yang membawa bau amis tepat di belakang telinganya, diikuti oleh sentuhan lidah yang kasar dan berlendir yang menyapu tengkuknya, mengirimkan gelombang kejutan listrik yang melumpuhkan otot-otot kakinya hingga ia jatuh tersungkur di atas tanah berlumpur. Dalam keputusasaannya, Rina meraba tanah dan menemukan sebuah lontar kuno yang entah bagaimana sudah ada di depannya. Sebuah naskah daun talar yang berisi rajahan Pengulun Panyengker. Namun ia tidak tahu bagaimana cara membacanya, sementara sosok leak itu sudah berada tepat di atasnya, siap untuk merobek dadanya. Cahaya endih mengepungnya, menciptakan penjara api yang membakar oksigen di sekitarnya. Dan saat kepala itu mendekat, Rina bisa melihat wajah neneknya yang sudah tidak lagi menyerupai manusia, melainkan perwujudan kebencian murni yang telah dipupuk selama ratusan tahun melalui ilmu hitam pengiwah. Mengapa takdir membawanya kembali ke sini hanya untuk menjadi tumbal bagi ambisi gelap leluhurnya yang tak pernah puas dengan kekuatan yang mereka miliki? Saat lidah leak itu mulai melilit lehernya dan kuku-kuku tajam dari organ yang menjuntai mulai merobek kulit lengannya, Rina merasakan sebuah kekuatan aneh mulai bangkit dari dalam perutnya. Sebuah panas yang membakar, yang seolah merespons ancaman tersebut dengan cara yang paling mengerikan. Sesaat sebelum kesadarannya hilang, Rina merasakan panas itu meledak keluar dari tubuhnya dalam bentuk cahaya putih keunguan yang menghantam sosok leak itu hingga terpental jauh
ke dalam kegelapan setra, menciptakan ledakan energi yang meruntuhkan pepohonan di sekitarnya. Ketika pagi menjelang dan sinar matahari mulai menyapu kabut di desa Gianyar, Rina terbangun di tempat tidur kamarnya dengan tubuh yang terasa sangat ringan, namun dipenuhi dengan memar keunguan yang membentuk pola aksara Bali di sepanjang tulang rusuknya. Ia menemukan neneknya sedang duduk di dapur, tenang seperti biasa, sedang memotong daging mentah dengan pisau besar sambil tersenyum ke arahnya. Sebuah senyum yang tidak mencapai matanya yang kini terlihat sedikit lebih merah dari biasanya. Neneknya mendekat dan mengalungkan sebuah lempengan emas kecil dengan ukiran rangda ke leher Rina, sambil berbisik bahwa ritual semalam bukanlah untuk membunuhnya, melainkan untuk membangunkan apa yang selama ini tertidur di dalam darahnya sebagai pewaris sah ilmu calon arang. Rina mencoba melepas kalung itu, namun ia menyadari bahwa kalung itu seolah telah menyatu dengan kulitnya. Dan saat ia bercermin, ia melihat bayangan dirinya sendiri dengan mata yang sesekali berkilat merah di tengah kegelapan pupilnya. Teror itu tidak berakhir dengan kematian neneknya atau pelariannya, karena kini Rina menyadari bahwa dialah sang leak yang baru, dan setiap kali bulan Kajeng Kliwon tiba, ia akan merasakan lapar yang tak tertahankan, sebuah rasa lapar akan nyawa yang kini menjadi bagian dari identitas barunya yang mengerikan.